membahas mengenai perbedaan disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Oke, langsung aja kita next ke slide selanjutnya. Nah, konten apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama ada pengertian singkat mengenai ketiganya, dan kemudian ada perbedaan mengenai ketiganya. Selanjutnya, nah, kemudian apa itu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia? Nah, ketiganya ini merupakan kesulitan belajar yang dialami oleh anak yang disebabkan oleh abnormalitas yang ada pada anak itu sendiri. Nah, Halahan dan Kaufman mengungkapkan bahwa karakteristik anak kesulitan belajar ini dikelompokkan menjadi 6, yaitu anak dengan masalah perseptual, kemudian masalah perseptual motor, koordinasi umum, gangguan atensi dan hiperaktivitas, kemudian ada masalah memori, kemudian masalah kognitif dan metakognitif, kemudian ada sosio-emosional dan motivasional. Nah, keenam ini dipetakan lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada disleksia. Tentunya ini sudah familiar ya, disleksia ini merupakan kesulitan membaca. Nah, kemudian ada disgrafia. Disgrafia ini kesulitan untuk menulis. Dan yang terakhir ada diskalkulia. Diskalkulia ini adalah kesulitan dalam matematika. Nah, makanya dalam DSM-4 ini, diskalkulia itu dipetakan menjadi gangguan matematika. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dan karakteristik dari anak disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Baik, selanjutnya ini mengenai karakteristik anak disleksia. Yang akan saya bahas ini mengenai kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak disleksia. Jadi ini diungkapkan oleh Thompson dan Wetschkin. Yang pertama, mereka itu memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis tentunya ya. Jadi misalkan pada anak usia 7 tahun yang umumnya mereka sudah pandai menulis dan membaca, tetapi pada anak disleksia ini memiliki keterlambatan daripada teman-temannya yang lain. Selanjutnya mereka sulit untuk mengorganisir sesuatu gitu. Dan mereka sulit untuk mengingat urutan nomor dan konsentrasi jangka panjang. Jadi misalkan pada umumnya berhitung 1-5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi pada anak disleksia bisa saja menjadi 1, 2, 3, 5 seperti itu. Dan ketika berkonsentrasi jangka panjang biasanya anak disleksia ini sering mengalihkan perhatiannya dan mencari perhatian lain gitu. Dan mereka juga kesulitan untuk belajar dan memahami ucapan serta tulisan. Misalkan pada kata kepala, mereka kadang mengartikan sebagai kelapa gitu. Jadi kelapa, kepala gitu. Nah, kemudian mereka juga sulit untuk mengenali dan mengulangi ucapan atau tulisan. Misalkan saya meminta anak disleksia untuk mengulangi kalimat ini. Saya memetik pohon kelapa. Bisa saja mereka mengucapkan kembali saya memetik kepala pohon seperti itu. Dan yang terakhir ini ada mereka sulit untuk menemukan dan mengolah informasi tekstual. Mungkin ini karena mereka memiliki kelainan pada otak yang berfungsi pada tata bahasa, jadi mereka sedikit kesulitan pada informasi tekstual. Dan ini saya perlihatkan struktur otak pada anak disleksia. Nah, di sini mereka itu memiliki perbedaan struktur otak dengan anak-anak pada umumnya. Tepatnya ada di Broca's area. Di mana Broca's area ini memiliki fungsi untuk dalam tatanan bahasa gitu ya. Nah, ini untuk karakteristik anak disleksia. Kemudian selanjutnya ada karakteristik anak disgrafia. Di sini ada keyword saraf. Kenapa? Karena pada anak disgrafia ini memiliki fungsi saraf yang berbeda dengan anak pada umumnya. Sehingga anak disgrafia ini sedikit kesulitan dalam menulis. Nah, oke langsung aja saya kasih lihat bagaimana tulisan anak disgrafia. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian diungkapkan oleh Gunadi, karakteristik anak disgrafia itu sendiri seperti apa. Yang pertama, mereka itu mengalami kesulitan dalam menulis, kemudian menyalin tulisan, memahami huruf, menghafal huruf itu seperti apa. Kemudian, mereka juga sulit dalam memegang ballpoint dan sering berbicara sendiri ketika menulis dan melihat tangannya, fokus kepada tangannya ketika dia menulis gitu. Dan bentuk hurufnya tidak konsisten seperti yang kita lihat di sini ya.
Sod F. Nah, ini ada T besar, ada S besar, ada U kecil, T besar, H kecil gitu. Kemudian huruf besar kecilnya masih tercampur ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Dan kemudian ukuran bentuknya tidak proporsional, jadi di sini kecil sekali. Nah, kemudian ini besar, kemudian ini lebih besar lagi gitu. Nah, kemudian mereka juga sering berusaha untuk mengkomunikasikan sesuatu melalui tulisan. Mungkin karena memang mereka sedikit merasa kesulitan dalam menulis, sehingga mereka mengeksplor bagaimana sih sebenarnya menulis itu gitu. Kemudian yang terakhir, mereka tidak mengikuti alur garis. Jadi sebenarnya garisnya seperti ini, mungkin lurusnya ya. Tapi mereka menulisnya naik turun gitu. Nah, itu pada anak disgrafia. Kemudian kelainan struktur otak yang seperti apa sih yang ada pada anak disgrafia? Oke. Nah, seperti ini. Ini ada good writer dan ada poor writer. Pada anak disgrafia ini, mereka memiliki struktur cerebellum yang berbeda dan occipital juga yang berbeda, sehingga mereka itu mengalami kesulitan dalam menggerakkan tangannya gitu. Kemudian saya akan perlihatkan cara contoh anak disgrafia dalam memegang ballpoint-nya. Nah, ini dia. Jadi mereka itu kan umumnya kita memegang ballpoint seperti ini. Tapi anak disgrafia memegangnya berbeda karena mereka memiliki kesulitan, sehingga mungkin itu cara ternyaman mereka dalam memegang ballpoint gitu. Kemudian yang terakhir ada karakteristik anak diskalkulia. Ini sesuai dengan DSM-4 ya. Yang pertama ada gangguan hubungan keruangan. Jadi anak disleksia ini sedikit kesulitan memahami panjang pendek, kemudian tinggi rendah, kemudian depan belakang seperti itu. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pemahaman anak terhadap apa yang dijelaskan dalam matematika seperti bangun ruang, kemudian mengenai tinggi rendah seperti itu ya. Selanjutnya, ada abnormalitas persepsi visual. Jadi apa yang dilihat oleh anak diskalkulia ini sedikit lebih rumit daripada anak pada umumnya. Jadi misalkan ada dua kelompok anak, kelompok pertama berjumlah 4, kelompok kedua berjumlah 5. Jadi mereka itu ketika, misalkan ya, anak diskalkulia diminta untuk menjumlahkan kelompok tersebut, kelompok A dan B. Kelompok A ada 4 dan kelompok B ada 5. Jadi mereka harus mengabsen satu persatu. 1, 2, 3, 4. Oh, ini kelompok A. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini kelompok B. Kemudian dijumlahkan. Kelompok A ada 4, kelompok B ada 5. Jumlahnya 9 gitu. Kemudian selanjutnya ada asosiasi visual motor. Ini sedikit mirip ya dengan anak disleksia, di mana mereka itu kesulitan untuk mengurutkan sesuatu. Seperti tadi angka 1, 2, 3, 4, 5 jadi 1, 2, 3, 5 gitu. Kemudian ada perseverasi. Ini merupakan gangguan perhatian. Ya, sedikit sama juga seperti anak disleksia ya. Jadi mereka itu ketika di awal diminta untuk mengerjakan sesuatu, mereka bisa konsentrasi. Tetapi lama-kelamaan ketika mereka sudah jenuh, mereka akan mencari perhatian lain. Selanjutnya, kesulitan memahami simbol matematis. Jadi seperti plus, minus, bagi, sama dengan, mereka kesulitan. Selanjutnya ada gangguan penghayatan tubuh. Jadi kadang sering tertukar ya body image-nya mengenai dirinya sendiri, bahkan seperti kadang menyebutkan kepala sebagai telinga, telinga sebagai kepala, pundak sebagai tangan, seperti itu. Kemudian ada kesulitan dalam bahasa dan membaca. Jadi ini memang sedikit mirip dengan disleksia, tapi tidak separah disleksia. Jadi misalkan anak ini diminta untuk menuliskan atau mengerjakan soal matematika yang tertulis gitu. Jadi mereka itu, aduh ini gimana nih caranya, ini gimana nih penyelesaiannya gitu. Jadi mereka itu tidak paham bagaimana menulisnya terlebih dahulu soalnya itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir, performance IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal. Jadi ini pada Wechsler ya, pada Wechsler untuk anak kan ada dua komponen yang diteskan, ada performance dan ada verbal. Jadi skor verbalnya itu lebih tinggi. Nah, verbal ini kan berkaitan dengan bahasa dan sebagainya. Nah, untuk performance ini berkaitan dengan kelola, tata ruang dan sebagainya. Nah, anak ini itu sangat kesulitan gitu. Dan untuk
struktur kelainan otak yang berbeda itu terletak di mana? Pada anak diskalkulia, mereka memiliki fungsi atau aktivitas gray matter dan white matter yang berbeda dengan anak pada umumnya. Gitu. Baik, terima kasih sudah sampai di akhir. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kemudian saya akan menyertakan link-link di bawah mengenai jurnal-jurnal terkait dan informasi-informasi terkait mengenai presentasi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.